Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Aulia Putri dengan NIM 127 dari program studi manajemen. Kali ini saya akan membuat tutorial terkait dengan membuat basis data dengan menggunakan Google Spreadsheet dan juga menggunakan Glide. Pertama, buka Google Spreadsheet-nya di Google dulu. Kemudian kita masukkan datanya. Sebelumnya kan saya sudah punya datanya nih, udah buat, tinggal dimasukkan aja datanya. Terbaru nih, saya milih daftar kredit nasabah Pegadaian, saya buka. Kemudian apabila dibuka ditunggu dulu. Nah, di sini saya itu membuat dalam bentuk 3 sheet, ada data nasabah, barang jaminannya, dan juga data kreditnya, seperti tanggal jatuh tempo dan lain-lain. Di sini dalam data nasabah itu saya mencantumkan seperti SIP, nama nasabah, nomor HP-nya, dan juga alamatnya. Nih bisa dilihat seperti Firman Supratidjo, Khairul Anam, dan lain-lain. Sebelum untuk membuat basis data, maka harus membuat datanya dulu di spreadsheet seperti ini. Data nasabah, barang jaminan, dan juga data kreditnya. Apabila sudah, maka selanjutnya adalah ke aplikasi Glide. Aplikasi Glide bisa dicari melalui Google ya teman-teman ya, dengan Glide gitu aja. Nah, ini udah keluar. Tinggal dipilih yang bawah ya teman-teman, yang no kode app builder create custom. Nah, yang itulah dipencet dulu, nanti tampilannya kayak gini ya. Kalau tampilannya udah kayak gini, nanti kamu pencet yang start for free. Ya teman-teman, ini aplikasinya ternyata ada yang berbayar, kayak mempublikasikan dan lain-lain tuh harus berbayar. Makanya coba di start for free dulu, dipencet ya. Bentar, laptop saya agak nge-lag ya, ditunggu sebentar. Tuh, kalau udah dipencet nanti tampilannya kayak gitu ya teman-teman tadi. Nanti akan muncul di gini new app-nya. Tinggal pencet aja di new app yang hitam. Tuh, tinggal dipilih. Kalian tuh kalau mau buat datanya dari Excel monggo, dari Google Sheet monggo. Kalau aku sih dari Google Sheet ya, kataku lebih mudah kalau dari Google Sheet itu. Langsung saja di select a filenya, dimasukkan data yang udah dibuat tadi di Google Spreadsheet-nya. Ditunggu dulu sampai bener-bener membuka ya. Lah, kayak gini teman-teman tampilannya. Kan tadi aku bikin 3 sheet tuh. Jadi di situ ada data nasabah, ada barang jaminannya sama data kreditnya, terus ada fitur-fiturnya tuh di situ. Kalau data ini kayak data-datanya tadi yang udah aku buat di sheet itu nanti akan muncul di sini di data ini. Kalian kalau mau filter juga bisa, kalau mau filter dari sini. Bisa kayak di itu, kalian mau dikondisikan, mau difilter seperti apa, misalnya dari A ke Z boleh, atau yang lain-lain juga boleh. Di sini juga ada layout, ada workout, dan settingnya juga ya teman-teman ya. Ada settingnya juga. Kalau di setting itu ada kayak pembuatan icon dan lain-lain ya. Kalau agen ini lebih ke tampilannya ya. Lah, selanjutnya ini aku mau nyoba buka dataku ya, yang sebelumnya udah aku buat. Sama aja kok teman-teman kayak yang tadi. Cuma ini tampilannya udah aku setting. Nanti aku jelasin cara nyetingnya ya teman-teman ya. Jadi bentar nge-lag. Tadi ya teman-teman nge-lag ini. Lah, ini teman-teman
teman-teman, ya seperti yang aku bilang ya, kalau agen ini ada tampilan depannya data ya, punyanya data itu. Terus kalau di data ini kita tuh bisa ngatur teman-teman, kita bisa ngatur kayak chiefnya. Chief ini kan harusnya kan kayak nomor kreditnya nasabah gitu ya. Ya, itu kita bisa atur di sini. Diatur di bagian teks, number, karena itu nantinya akan berpengaruh teman-teman ya. Kalau nggak kalian atur nanti akan berubah di tampilannya nanti. Jadi harus diatur dulu ya. Harus diatur dulu numbernya dan lain-lain. Kayak misalkan tuh, kalau nggak diatur dia nomor HP di numberkan, nanti dia banyak keluar titik-titiknya tuh. Jadi kalau saranku sih di teks aja ya teman-teman ya. Oke, ini tampilannya. Kalau sort ini dia itu mengkriteriakan dari mau diurutkan, gampangannya mau dari A ke Z, apa Z ke A gitu bisa. Kok di sini aku mengurutkannya itu berdasarkan nomor chief ya teman-teman, nggak pakai abjad ya. Jadi urutan nomor chiefnya itu. Alamat ya, dituliskan alamat. Nah ini teman-teman, kalau di Glide itu ada fitur kolom pencarian data, tinggal dipencet aja, dicari namanya siapa. Contoh Sri Mulyani nih, tuh langsung muncul teman-teman Sri Mulyani di situ. Langsung muncul ya. Selain itu ada barang jaminan juga. Ini jangan lupa diatur juga ya teman-teman, ID barang dan lain-lain. Itu kalian sesuaikan aja menurut kalian gitu ya. Kalian sesuainya yang mana? Disesuaikan semuanya sama aja. Disesuaikan. Kredit begitu juga dengan kreditnya juga ya teman-teman. Di sini ada nomor SBK, nama nasabah, barang jaminan, tanggal kreditnya. Lah ini teman-teman, kalau kalian mau nyekrol ke kanan itu bisa tinggal digeser aja ya, pakai garis yang panjang itu. Kalau mau geser ke samping atau yang dari atas ke bawah itu juga bisa digeser ya teman-teman. Caranya digeser seperti itu. Kalau mau nambah kolom juga bisa, tinggal diklik fitur tambah yang ada di samping itu, tambah kolom. Kalau iya, kalau enggak ya boleh, terserah mau sekreatif kalian itu. Ini kalau tampilan layout di sini tuh bisa ngatur kayak kalian itu mau bidang apa, maksudnya itu kayak mau bentuknya tuh bentuk kolom pencarian atau pakai kayak tabel absen gitu juga bisa teman-teman. Kalian tinggal milih aja. Di sini tuh bisa ada fitur carinya juga, ada fitur add-nya juga. Dari situ nanti langsung masuk otomatis ke datanya nanti. Tuh, di sini juga bisa tampilannya itu dalam bentuk vertikal, bisa horizontal. Kalau vertikal di sini dalam bentuk tampilan HP. Bisa juga ganti ikonnya ya. Ya tinggal dipencet aja, disesuaikan. Kalau aku data nasabah di sini kan aku sesuaikan pakai ikon orang gitu. Aku ganti. Tuh. Data nasabah itu juga diisi ya teman-teman. Disesuaikan ya. Data nasabah itu nama nasabah. Itu kalau nama nasabahnya dihapus itu otomatis di tampilan nggak ada teman-teman. Jadi harus disetting dulu. Kayak barang jaminan ini barang jaminan nih. Ini tuh bisa diklik teman-teman. Yang tampilannya seperti kayak HP ini bisa diklik, diatur semua teman-teman. Tuh, diklik. Klik. Seperti yang aku bilang harus disetting dulu. Kalau misalkan nggak disetting nanti ada yang hilang kayak title itu judul yang di atasnya kayak namanya itu teman-teman ya. Tuh, kalau misalkan deskripsi ya berarti yang bawahnya itu. Terserah sih kalian mau sekreatif mungkin, boleh dikasih. Aku mau bawahnya pakai nomor kredit aja, boleh, terserah. Sekreatif mungkin ya teman-teman. Ini tuh bisa juga diedit. Jadi kalau misalkan aku mau ngedit nih,
Imam Syafi'i ganteng misalkan ya. Imam Syafi'i ganteng bisa teman-teman, tinggal diedit aja, dipencet tanggal kreditnya sesuai dengan tanggal kredit yang tadi, jadi jangan dilupain. Terus disimpan deh gitu tuh, otomatis dia kesimpan tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kalian nggak mau itu ya bisa dikembaliin lagi juga gitu, ada deskripsinya juga, kalian tinggal menyesuaikan aja. Selain itu teman-teman, di sini juga ada fitur workflows ini ya. Ya, bisa dilihat itu yang mau berkreasi boleh. Terus fitur setting ini digunakan untuk mengubah teman-teman. Kalian itu mau logonya yang ada di atas tuh, yang di sini tuh boleh diubah itu. Boleh diubah. Boleh diupload dulu gambarnya teman-teman. Ini aku belum edit ya. Ini aku mau nunjukin kalian caranya aja dulu gitu. Nanti di akhir itu aku edit. Itu. Boleh diunggah. Kalau kalian ada foto tambahan bisa diunggah, nanti bisa berubah kok. Terus kalau appearance ini buat ngatur warnanya teman-teman, kalian itu tampilannya mau warna apa bisa request tuh. Terus ada yang lain juga, ada kayak tingkat kecahayaan, terus bentuk layarnya tuh mau kecil, mau sedang atau mau besar, itu bisa ya. Tinggal diatur aja backgroundnya itu mau yang nyorot atau mau yang cerah atau mau yang gelap, boleh diatur sesuai dengan kreasi masing-masing ya teman-teman. Tuh bisa tinggal diatur aja. Kalau akses ini, kalau kalian kalian publish itu kalian bisa ngatur tuh siapa aja yang bisa lihat tuh. Tuh tinggal dipencet aja publish. Ini kalau mau ada integrasi dengan aplikasi lain, barangkali mau collab dengan aplikasi lain juga bisa. Ada caranya tuh, dihubungkan aja. Ini user datanya tuh email ya teman-teman. Terus di sini tuh juga bisa mengedit tampilan masuknya ya. Ini aku di sini masih pakai judul yang lama sih. Nanti di akhir aku pakai judul yang baru itu. Contohnya ini kalau description saya bisa selamat datang, masukkan email. Itu kalian edit aja sekreatif kalian, bisa itu. Tuh tinggal dipencet aja. Kalau data ini kalian mau ekspor data juga bisa. Itu. Ini aku mau coba ganti nih. Aku mau coba ganti gambar nih. Ganti ikon maksudnya. Tuh, aku ganti jadi logo Pegadaian ya teman-teman, bisa. Tinggal di-upload aja. Kalau mau dikasih deskripsi juga bisa. Nanti munculnya di tampilan atas itu ya teman-teman. Tapi aku nggak pakai deskripsi. Ini aku hanya nyontoin aja ya teman-teman ya. Tuh, udah. Ini tampilannya. Kalau di setting sini bisa lihat tampilannya. Kalau mau horizontal bisa, mau vertikal juga bisa. Itu bisa dilihat ya teman-teman. Kalau agen ini tampilan depannya teman-teman, bentuk tampilan depannya. Nih, aku mau nyontoin nih, mau diganti namanya monitoring aplikasi Pegadaian. Ini misal ya teman-teman, bukan judul asli sistem informasiku ya teman-teman, cuma nyontoin aja. Bisa langsung diganti. Kalau saranku sih diganti yang bagian atas ya, jangan di yang di name dan ikonnya itu, karena nggak bisa keganti.
Karena aku dari kemarin ganti lewat situ tuh nggak bisa teman-teman, jadi harus lewat atasnya langsung, itu langsung ke connect dia, langsung ke ganti sendiri. Tuh diganti jadi sistem informasi kredit nasabah Pegadaian. Tuh aku judulnya pakai ini teman-teman. Tuh udah aku ganti ya, udah aku sesuaiin juga logo-logonya. Lah ini aku mau lihat nih tampilannya setelah aku edit gimana. Oh kayak gini. Terus di sini teman-teman juga bisa nyari datanya teman-teman. Contoh nih aku pakai Sri Utami contohnya di data nasabahnya. Dia langsung muncul teman-teman chiefnya teman-teman. Terus chief itu gunanya nanti buat cari barang. Yang barang jaminan nih. Kalau kalian nyari barang jaminannya dengan nama langsung itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalian tuh harus salin chiefnya dulu, kalian tuh harus ketahui apa namanya chiefnya dulu nih. Contoh aku salin chiefnya dulu ya. Kalau disalin di sini juga nggak bisa teman-teman. Jadi kalian tuh harus pencet dulu, terus klik fitur edit, dulu. Ntar ini agak nge-lag ya teman-teman. Tuh aku klik fitur editnya. Habis ini klik fitur edit, terus aku salin nih chiefnya. Aku salin chiefnya dulu buat aku tahu kira-kira barang jaminannya Sri Utami ini apa sih ya gitu. Aku bisa cari tahu di sini. Tuh, oh ternyata dia barang jaminannya tuh kalung liontin teman-teman. Kalung liontin. Terus aku mau cari nomor kreditnya nih. Ini kalau di nomor kredit ini langsung ada namanya ya teman-teman, karena biar tahu aja berapa nomor SPG-nya dia, berapa pinjamannya, tanggal jatuh temponya kapan. Kalau misalkan nggak ada namanya kan agak bingung kalau chiefnya aja ya. Makanya kalau di daftar kredit itu dibuat ada namanya biar nggak bingung. Tapi kalau di barang jaminannya itu nggak terpampang namanya ya teman-teman. Tapi ku buat apa namanya biar nyalin chief dulu. Ya kurang lebih sama sih kayak sistemnya Pegadaian kayak gitu ya teman-teman yang aku pelajari kemarin ya. Nah ini teman-teman, kalau tampilan depannya tuh kayak gini nantinya ya. Ini tuh bagus banget, dia itu bisa ditampilin dalam bentuk vertikal nih, dalam bentuk kayak HP nih, canggih banget ya teman-teman. Tuh. Dia juga bisa bentuk horizontal juga. Kalau kalian pusing kekecilan, nggak kelihatan. Ini bisa digedein pakai horizontal teman-teman ya. Oke, nanti jadinya kayak gini ya teman-teman. Sistem informasi kredit nasabah Pegadaian pakai aplikasi Glid oleh aku. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.